Shalom. Kita kembali lagi bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan dalam program Rema. Dan kita kali ini berada pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-9. Nah, dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-9 ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan menuntun perjalanan daripada Saul yang kemudian terpilih menjadi raja atas umat Israel. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari di sana, saudara-saudara. Tapi kita akan membacanya dan melihat beberapa perkara saja. Namun sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih anak anugerah-Mu, Kau berikan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberikan kami hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Mencerahkan mata rohani kami semua untuk kami dapat mengerti akan panggilan Tuhan dan akan betapa dahsyat dan hebatnya kuasa Tuhan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dalam nama Yesus. Amin. Nah, dalam pembacaan kita ini kita akan melihat 1 Samuel pasal yang ke-9 dikatakan ada seorang dari daerah Benyamin. Namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekhorat bin Afia. Seorang suku Benyamin dan seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai aku. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu. Di kota ini ada seorang abdi Allah yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Ya. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Nah, sampai di situ dulu saudara-saudara. Di bagian awal daripada pembacaan kita ini, saudara, kita melihat raja yang terpilih ini dilukiskan adalah Saul, seorang yang berasal dari keluarga yang berada. Dia memiliki wajah yang tampan tentunya, dan fisik yang cukup mengagumkan karena dia memiliki, dikatakan, dia memiliki tinggi badan yang di atas rata-rata orang Israel. Ya. Jadi sungguh-sungguh satu gambaran saudara-saudara bahwa ini seorang yang sangat menjanjikan untuk menjadi seorang raja pada masa itu. Namun saudara, kalau kita membaca riwayatnya di awal ini, saudara, tidak sama sekali Alkitab menyatakan tentang pergaulan Saul dengan Tuhan. Alkitab bungkam tentang hubungan Saul dengan Tuhan di sini. Nah, dari sini kita melihat bahwa seolah-olah Alkitab ini, saudara, ingin menekankan kesamaan yang ada antara Saul yang tidak rohani dengan bangsa Israel yang juga menolak seorang pemimpin rohani. Meskipun Saul dilukiskan sebagai seorang yang sangat istimewa,
dari sudut pandang manusia, tetapi kerohanian Saul dan bangsa Israel pada masa itu ada di titik terendah. Bangsa Israel menolak kepemimpinan Tuhan. Bangsa Israel lebih memilih cara seperti orang-orang dunia yang lain, bangsa lain, menjalani hidup mereka, saudara-saudara, dan pemerintahan mereka. Mereka menolak kalau Tuhan yang memimpin hidup mereka. Dan akhirnya kita membaca di sini bahwa itulah yang terjadi juga. Bahwa raja yang kemudian terpilih ini, saudara-saudara, yang digambarkan adalah sosok hanya secara fisik digambarkan. Tidak ada digambarkan bagaimana hubungan daripada Saul dengan Tuhan. Ya. Walaupun kemudian saudara-saudara kita melihat bahwa rupanya Saul baru mengalami hubungan dengan Tuhan pada pasal yang ke-10. Di pasal yang ke-10 kemudian kita membaca bahwa Saul mengalami kepenuhan ketika Tuhan menuntun dia untuk bertemu dengan para gerombolan atau kelompok nabi. Dan akhirnya dia mengalami kepenuhan bersama-sama dengan nabi itu. Jadi itu adalah baru awal di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui para nabi-nabi itu, saudara-saudara. Yang kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, syarat-syarat di dalam mengangkat seorang pemimpin, maka dikatakan janganlah orang yang baru bertobat, karena itu berbahaya. Jadi kita melihat di sini, saudara-saudara, bahwa benar-benar bangsa Israel berada di bawah titik terendah dari kehidupan rohani mereka juga. Dan mereka akhirnya dipimpin oleh seorang pemimpin yang juga tidak rohani. Tetapi saudara-saudara, kita membaca melalui peristiwa yang sederhana, yaitu keledai daripada keluarganya atau orang tuanya Saul ini yang hilang, maka dia dipimpin Tuhan untuk bertemu dengan Nabi Samuel. Dan dengan demikian pertemuan dengan Samuel inilah, saudara-saudara, maka jalan hidup yang baru mulai dijalani oleh Saul. Ya. Alkitab mengingatkan kita bahwa siapakah perancang kehidupan manusia yang sesungguhnya. Dalam bagian sebelumnya kita melihat Israel ingin mengambil jalannya sendiri melalui permintaan atau melalui penolakan mereka terhadap kepemimpinan Allah. Dan meminta untuk mereka dipimpin oleh seorang raja seperti bangsa-bangsa lain dipimpin oleh seorang raja. Namun dalam hal ini, saudara, kita melihat bahwa ya Allah jugalah yang bertindak memilih Saul untuk menjadi seorang raja atas bangsa Israel, bukan bangsa Israel yang memilihnya. Dari sini kita bisa belajar, saudara, secara singkat, bahwa manusia seringkali, saudara-saudara, berpikir bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri. Sehingga manusia kadangkala ingin bebas melakukan menurut kehendaknya sendiri. Memutuskan segala sesuatu menurut pikiran-pikiran dan kehendaknya, keinginannya sendiri. Dalam kesombongan manusia berpikir bahwa dirinya cukup berkuasa untuk tidak membutuhkan Allah atau menolak Allah. Apalagi di masa sekarang, saudara-saudara. Ada banyak kelompok-kelompok yang dibuat oleh manusia untuk menolak Allah. Ateis dan kelompok-kelompok lain yang boleh saya katakan bahwa inilah penolakan terhadap Allah. Seperti misalnya LGBT. Mereka menolak, saudara-saudara, akan apa yang Allah telah tetapkan atas kehidupan manusia. Namun, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa manusia tidak bisa, saudara-saudara, untuk mengalahkan kuasa atau kedaulatan Allah. Walaupun bangsa Israel menolak Allah, tapi mereka tetap diatur oleh Tuhan. Tanpa mereka sadari bahwa yang mengangkat raja atas mereka sesuai dengan kualitas mereka juga. Maka raja yang dihasilkan adalah seperti kualitas mereka yang berada di titik terendah secara rohani. Dan akibatnya raja itu pun, saudara-saudara, tidak membawa bangsa Israel kepada kejayaan yang mereka harapkan, saudara. Tetapi membawa mereka ke dalam berbagai hal yang tidak diharapkan pada akhirnya. Dalam pasal-pasal yang berikut kita akan melihat nantinya, saudara-saudara, tentang raja yang dipilih ini.
Namun di sini kita mau memahami bersama-sama bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan ini. Kita bisa merancang banyak hal, saudara, dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan berkata keputusan ada di tangan Tuhan. Bisa juga saudara-saudara kita merancangkan atau karena kita berjalan sesuai dengan keputusan kita sendiri. Tetapi saudara, Allah tidak merancang hal yang jahat atas kita. Allah bisa menggunakan walaupun Tuhan tahu bahwa ini tidak baik buat kita. Tapi Allah bisa kemudian tetap merancangkan perkara itu menjadi hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, apa yang dilakukan saudara-saudara oleh Tuhan dengan mengangkat Saul, tentunya Tuhan sudah tahu bahwa Saul akan memberontak juga terhadap dia. Tidak mematuhi aturan-aturannya. Tetapi ini untuk mendidik bangsa Israel. Untuk mereka tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun mereka punya seorang pemimpin ya dalam manusia yang menjadi raja atas mereka. Akan menyadarkan mereka juga bahwa Tuhan itulah raja yang sesungguhnya yang seharusnya memerintah atas kehidupan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita senantiasa belajar untuk mengetahui rancangan-rancangan Allah atas kehidupan ini. Bagaimana kita tahu saudara-saudara apa kehendak Allah atas hidup ini? Kehendak Allah tidak akan kita dengarkan saudara-saudara melalui sebuah suara. Kehendak Allah tidak akan kita dengarkan saudara melalui sebuah bisikan-bisikan. Karena kehendak Allah sudah tercatat semua di dalam Alkitabnya. Dengan kita membacanya, merenungkannya saudara-saudara, maka Roh Kudus akan mencerahkan kita saudara untuk kita mengerti inilah kehendak Allah yang harus kita buat dalam hidup ini. Banyak orang-orang percaya yang tidak hidup dalam kehendak Allah dan dia bingung apa kehendak Allah karena dia tidak pernah membaca Alkitab. Sedangkan firman Allah itulah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Dengan kita memiliki pelita, saudara-saudara, maka ada yang menerangi setiap langkah yang harus kita tuju di depan kita. Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan tersandung, terjatuh, apalagi sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang kita melalui firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita sudah berada di bulan terakhir dari tahun ini, 2022. Bagaimana saudara-saudara membaca Alkitab? Seringkali dari awal tahun kita begitu bertekad. Tetapi berjalannya waktu banyak hal yang menyita kesibukan kita untuk membacanya. Dan kita tidak pernah menyelesaikan. Lalu masuki tahun baru dan kita memulai janji yang baru lagi. Tuhan tidak butuh janji dari kita, saudara. Dan kita tidak membutuhkan sebenarnya membuat janji-janji itu. Yang kita butuhkan, saudara-saudara, adalah ketekunan kita untuk terus bersama dengan Tuhan. Karena dengan demikianlah kita bisa tahu akan jalan-jalan Tuhan di perjalanan hidup ini, saudara. Akan kehendak-kehendak Allah yang akan membawa kita untuk terus penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita Tuhan, dan senantiasa hidup di dalam segala kasih karunia yang Tuhan telah curahkan atas kehidupan kita. Karena itu, di dalam hari-hari ini, saudara, kita merayakan Natal. Di sepanjang bulan ini, saudara, biarlah makna Natal, arti Natal, berkat Natal, saudara, pengharapan yang datang ke dalam dunia itu, dialah Raja yang sesungguhnya, yang kita harap-harapkan, yang memerintah atas kehidupan ini, saudara. Maka biarlah dia tidak tenggelam, saudara, dengan kesibukan-kesibukan perayaan. Tetapi, saudara, mungkin saudara tidak ikut merayakan di mana-mana. Mungkin hanya saudara berada di rumah karena engkau mengalami sakit mungkin. Atau karena memang tidak ada waktu apa atau tidak ada kesempatan untuk menghadiri perayaan-perayaan itu. Tetapi ketika engkau sadar akan kehadirannya dalam hidupmu, sadar akan karyanya dalam hidupmu, sadar saudara-saudara akan kemurahannya yang dia berikan, dan kau memiliki firman
yang senantiasa menjadi bagian di hidupmu. Itu jauh lebih bermakna di hidup ini, saudara. Tetapi tidaklah juga salah kalau ada kesempatan untuk hadir di perayaan-perayaan bersama-sama, untuk semakin kita juga bersuka cita, tidak hanya sendiri, tetapi bersama-sama merayakannya. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau Anda bisa membawa orang-orang yang tak berpengharapan untuk kembali dibangkitkan pengharapan mereka melalui perayaan-perayaan yang ada. Bawa keluargamu, bawa teman saudaramu yang mungkin sedang terpuruk hidupnya, kehilangan arah, harapan, yang harapannya tinggal sedikit setitik saja, tetapi itu masih bisa dibangkitkan kembali dengan dia mengalami arti dan makna yang sesungguhnya daripada sang pengharapan yang datang ke dalam dunia itu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Kiranya kebenaran ini senantiasa mengajar kita bahwa dalam kehidupan ini, Allah, apapun terjadi, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Tuhan memberkati kita semua, dan saya berdoa Roh Kudus menyertai saudara dalam hari-hari ini, dalam merayakan Natal, entah bersama keluarga, entah bersama teman-teman di gereja, atau dimanapun saudara berada, berkumpul merayakan Natal. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyertai saudara, sang pengharapan yang besar itu, Raja yang sesungguhnya yang kita harapkan telah hadir, telah datang, dan biarkan dia berdaulat memerintah atas kehidupanmu melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya kebenaran ini menuntun saudara bahwa Raja yang sesungguhnya yang memerintah atas kehidupan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.